Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Kapi Jataka, seorang petapa suci, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berdiam di Jetavana tentang seorang bhikkhu yang menipu. Para bhikkhu mengetahui tindakannya yang menipu itu. Di dalam balai kebenaran, mereka membicarakannya. Fuso, bhikkhu anu, setelah menganut ajaran Buddha yang mengarahkan ke pembebasan, masih melakukan penipuan. Sang guru berjalan masuk dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka memberitahu beliau. Beliau berkata, "Para bhikkhu, ini bukan pertama kalinya bhikkhu itu melakukan tindakan menipu. Sebelumnya juga dia telah melakukannya, ketika dia menipu hanya untuk mendapatkan kehangatan bagi dirinya di perapian." Kemudian beliau menceritakan sebuah kisah masa lampau kepada mereka. Dahulu kala ketika Brahmadatta menjadi raja di Benares, Bodhisatta terlahir di dalam keluarga seorang Brahmana. Ketika dewasa dan anaknya baru bisa berlari, istrinya meninggal dunia. Dia kemudian menggendong anaknya dan pergi ke daerah pegunungan Himalaya, tempat dia menjalani kehidupan sebagai seorang petapa dan memberikan kehidupan yang sama kepada anaknya, tinggal di dalam sebuah gubuk daun. Kala itu adalah musim hujan, dan hujan turun tiada hentinya sehingga menyebabkan banjir. Seekor kera berkeliaran ke sana ke sini, tersiksa dengan cuaca dingin, giginya bergeretak dan gemetaran. Bodhisatta mengambil sebatang kayu yang besar, menyalakan api, dan membentangkan alas tidurnya. Putranya duduk di dekatnya dan menggosok kedua kakinya. Kera tersebut mendapatkan pakaian milik seorang petapa yang telah meninggal. Dia mengenakan jubah dalam dan luarnya, menyampirkan kulitnya pada bahunya, mengambil galah dan tempat airnya. Dengan mengenakan pakaian petapa, dia datang ke gubuk daun itu untuk mendapatkan api. Di sana dia berdiri, dengan pakaian yang dipinjamnya itu. Anak laki-laki itu melihatnya dan berkata kepada ayahnya, ayah, lihat! Ada seorang petapa di sana yang gemetaran karena kedinginan. Panggillah dia ke sini, dia akan dapat menghangatkan badannya." Demikian dia berkata kepada ayahnya, dan mengucapkan bait pertama berikut. Seorang petapa suci berdiri gemetaran di depan gubuk. Seorang petapa yang mendedikasikan dirinya pada kedamaian dan kebaikan. Ayah, mintalah orang suci itu masuk ke dalam sini, sehingga badannya yang dingin dan penderitaannya dapat berkurang. Bodhisatta mendengar perkataan putranya. Dia bangkit dan melihat keluar, kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah seekor kera dan mengucapkan bait kedua berikut. Bukanlah seorang petapa suci dirinya itu. Dia adalah seekor kera buruk, menjijikkan, tamak, menghancurkan semua yang dapat disentuhnya. Apa saja yang ada di pepohonan, sekali diperbolehkan masuk, kediaman kita akan menjadi kotor. Setelah mengucapkan perkataan itu, Bodhisatta mengambil sebatang kayu yang terbakar dan mengusir kera itu pergi. Kera tersebut memanjat naik ke atas, dan apakah dia suka atau tidak suka, dia tidak pernah lagi kembali ke tempat itu. Bodhisatta mengembangkan kesaktian, pencapaian meditasi, dan memaparkan meditasi pendahuluan Kasya 185 kepada petapa mudanya, yang akhirnya juga mengembangkan kesaktian dan pencapaian meditasi. Dan mereka berdua, tanpa terputus dari meditasi atau jhana, terlahir kembali di alam Brahma. Demikianlah sang guru memaparkan bagaimana orang tersebut bukan hanya saat ini melakukan penipuan, tetapi sebelumnya juga sama. Setelah ini selesai, beliau memaklumkan kebenaran dan mempertautkan kisah kelahiran mereka. Di akhir kebenaran, sebagian dari mereka mencapai tingkat kesucian Sotapanna, sebagian mencapai tingkat kesucian Sakadagami,
dan sebagian lagi mencapai tingkat kesucian anagami. Bhikkhu yang menipu itu adalah kera, Rahula adalah sang putra, dan aku sendiri adalah petapa itu. Pesan moral dari Kapi Jataka adalah bahwa penampilan bisa menipu dan kita harus berhati-hati dalam menilai sesuatu atau seseorang hanya dari luarnya. Solusi yang diberikan Bodhisatta adalah dengan menggunakan kebijaksanaan untuk melihat kebenaran di balik penampilan, sehingga kita tidak tertipu oleh kepalsuan. Kisah ini mengajarkan pentingnya memiliki kewaspadaan dan penilaian yang bijak dalam menghadapi situasi atau orang yang tampaknya baik, tetapi sebenarnya bisa merugikan. Cerita ini mengajarkan nilai penting kejujuran dan ketulusan dalam hidup, terutama bagi mereka yang berada di jalan spiritual. Dalam cerita tersebut, seekor kera yang menyamar sebagai petapa datang ke tempat tinggal Bodhisatta untuk menipu demi mendapatkan kehangatan. Namun, Bodhisatta dengan bijak menyadari bahwa sosok tersebut bukanlah petapa yang sebenarnya, melainkan seekor kera yang licik. Sang putra, yang belum bisa membedakan antara yang sejati dan palsu, mengira kera itu seorang petapa sejati. Tetapi Bodhisatta menegurnya dan menjelaskan bahwa bukan tampilan luar yang menentukan kesucian seseorang, melainkan sifat batin dan perilaku mereka. Pesan moral utama dari cerita ini adalah bahwa penampilan luar tidak selalu mencerminkan kenyataan. Seseorang yang tanpa suci atau bijaksana dari luar mungkin sebenarnya penuh dengan tipu daya di dalam hatinya. Sebaliknya, kesucian dan kebajikan sejati terletak pada perilaku yang jujur dan sikap hidup yang tulus. Dalam konteks ini, kera melambangkan orang-orang yang berusaha menipu demi keuntungan pribadi, sementara Bodhisatta melambangkan kebijaksanaan yang mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan. Solusi yang diberikan oleh Bodhisatta adalah mengusir penipu tersebut, bukan dengan kekerasan yang berlebihan, tetapi dengan tindakan tegas, yaitu menggunakan kayu yang terbakar. Ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi kebohongan dan penipuan, kita harus bersikap tegas dan tidak membiarkan diri kita terpengaruh oleh tipu daya. Kesimpulan dari cerita ini adalah pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam kehidupan, terutama di dunia spiritual. Penipuan, baik dalam bentuk sekecil apapun, hanya akan membawa kehancuran dan ketidakbahagiaan. Cerita ini juga menggarisbawahi bahwa kebijaksanaan tidak hanya dalam kemampuan seseorang untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga dalam bertindak berdasarkan pengetahuan itu. Pada akhirnya, orang yang jujur dan bijaksana akan meraih kedamaian dan kebahagiaan sejati, seperti Bodhisatta yang mencapai tingkat meditasi dan lahir kembali di alam Brahma.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.